Hai teman-teman semuanya, welcome to Rose First. This is my first video, so I'm so excited now. Jadi di video pertama aku kali ini, aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berproses bersama bareng aku menghadapi kehidupan dewasa ini. Jadi untuk video pertama, ini aku akan membahas tentang brain rot and doom scrolling. Jadi mungkin hampir semua orang dari berbagai kalangan usia mengalami hal ini, di mana mereka bisa berjam-jam scrolling, entah itu scrolling Instagram ataupun scrolling TikTok. Dan itu juga terjadi di aku. Maka dari itu, di sini aku ingin mengajak teman-teman untuk pelan-pelan juga belajar bersama aku untuk menghindari dan berusaha menghentikan kebiasaan yang buruk ini. Jadi aku biasanya juga selalu menunda-nunda pekerjaan dengan scrolling IG ataupun TikTok, dan itu bisa berjam-jam setiap harinya, dan bahkan sampai sekarang itu masih terjadi. Karena itu aku membuat video ini untuk reminder ke diriku sendiri juga agar aku bisa mengurangi habit-habit itu. Dan sekarang aku sudah mulai bisa, teman-teman. Jadi apa saja hal yang aku lakukan? Jadi tonton aja video ini sampai selesai dan lihat bagaimana cara aku berproses untuk mengurangi kebiasaan buruk ini yang mungkin cocok untuk diterapkan di teman-teman. I hope this help, teman-teman. Jadi untuk yang pertama adalah aku membiasakan diri untuk melihat video durasi panjang. Terserah teman-teman, itu mau konten hiburan, konten edukasi, terserah. Yang penting apa? Yang penting kalian kuat dulu untuk melihat video yang berdurasi panjang. Karena apa? Karena yang terjadi di aku, entah itu mungkin relate ya sama teman-teman semuanya, bahwasanya karena sudah terlalu sering scrolling dan melihat konten-konten yang pendek, konten-konten yang instan, yang membuat diri aku tidak kuat untuk melihat video panjang. Bahkan ketika aku sudah menonton YouTube sekalipun, itu aku masih sambil scroll, teman-teman. Karena entah kenapa itu terjadi secara otomatis, dan aku merasa bahwa ini adalah hal yang tidak beres, ini adalah hal yang buruk. Maka dari itu sekarang aku berusaha untuk bisa dulu untuk melihat video panjang. Nah, ini juga adalah step kecil, teman-teman, karena kita sudah terbiasa melihat konten-konten cepat. Maka dari itu sekarang coba mulai membiasakan diri untuk paling tidak 1 jam 30 menit terserah, atau bahkan 10 menit 15 menit tidak masalah, lihat satu video ya, dimana kalian secara sadar melihat video itu. Karena ketika kita scrolling, kita itu merasa bahwa otak kita itu sangat penuh tapi kosong, karena kita menerima banyak sekali informasi, tapi tidak ada satu informasi pun yang bahkan menetap di kepala kita. Jadi kita penuh tapi kita kosong, seperti itu. Maka dari itu aku belajar dan mengajak teman-teman untuk paling tidak kita bisa untuk tahan dulu untuk melihat video panjang, dan itu prosesnya sedikit-sedikit aja setiap hari, tidak perlu dipaksakan. Kalau aku sendiri, aku biasanya melihat podcast, dan itu pun podcast hiburan, bukan podcast edukasi. Mungkin bisa jarang-jarang ya teman-teman, aku melihat itu tergantung moodku aja. Tapi apa yang penting aku tahan dulu untuk melihat video yang berdurasi panjang. Tuh. Aku masih scrolling, tapi itu intensitasnya sudah sedikit menurun ya. Jadi pasti kalian juga bisa sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan buruk ini. Terus yang kedua, ini adalah hal yang klasik sebenarnya, yaitu apa? Yaitu membaca buku. Pasti hampir semua orang merekomendasikan bahwa kita itu harus membaca buku, karena itu memang suatu hal kebiasaan yang baik ya teman-teman. Yang sebenarnya itu susah, tidak semua orang suka membaca buku, dan aku adalah salah satunya. Aku tidak suka membaca buku, teman-teman. Sama halnya dengan melihat video panjang tadi, aku terapkan juga di membaca buku, yaitu dengan apa? Aku membaca buku yang memang aku suka. Jadi kalian juga terserah ingin membaca buku apa.
Tidak harus itu berhubungan dengan pelajaran atau yang lain-lain. Jadi terserah yang kalian suka dulu. Misal kalian suka novel, kalian suka buku-buku percintaan, baca aja dulu. Yang penting kalian mau baca dulu teman-teman. Aku pun juga seperti itu. Aku membaca apa buku yang aku suka gitu. Misal aku suka sekali dengan pembahasan gender. Ya, jadi aku membaca buku-buku tentang hal itu karena memang aku suka. Dan itu bukan secara drastis aku langsung bisa menghabiskan satu buku dalam 1 bulan atau bahkan 1 minggu. Itu juga tidak seperti itu teman-teman. Jadi aku mulai dengan mungkin 5 halaman per hari, dan kalau memang teman-teman belum bisa juga bisa dilebih sedikitkan lagi untuk halamannya. Dan untuk bukunya terserah kalian. Aku kalau mungkin suka dengan hal-hal yang tadi tentang gender, aku terkadang bisa membaca e-booknya, tapi tidak direkomendasikan teman-teman untuk melihat dari HP. Kalau bisa kalian ada buku fisiknya, tapi kan buku fisik itu lebih mahal ya teman-teman. Jadi tidak apa jika kalian mau membaca secara elektronik ya, lewat HP begitu. Kalau aku terkadang lewat HP, tapi terkadang juga kalau memang aku punya bukunya, aku akan baca. Seperti misalkan karena aku kuliah, aku punya beberapa buku yang memang ada di jurusanku, dan sebenarnya aku tidak suka untuk membaca itu, tapi karena memang aku punya buku fisiknya adalah buku-buku itu, jadi mau tidak mau aku membaca sedikit demi sedikit. Dan itu juga bagusnya adalah aku tahu materinya akhirnya. Dan mungkin kadang aku juga bisa pinjam dari perpustakaan, atau kalau enggak juga ada temanku yang mungkin punya buku yang memang aku ingin baca, jadi aku bisa pinjam ke orang tersebut seperti itu. Jadi itu adalah 2 kebiasaan yang sedang aku terapkan sekarang. Dan cara lain juga adalah dengan cara kalian menyibukkan diri dengan hobi kalian. Mungkin kalian bisa belajar hal baru. Misalnya kalau aku, karena aku hobiku adalah memasak, jadi aku bisa mengalihkan hal-hal scrolling itu dengan hal-hal ini. Misalnya memasak ini tadi teman-teman. Jadi aku bisa mencoba resep baru, karena juga aku tidak tinggal di rumah, karena sekarang aku adalah mahasiswa yang aku jauh dari rumah, jadi mau tidak mau aku juga belajar memasak di sini. Dan itu juga salah satu hal positif. Dan jika teman-teman semuanya mempunyai hobi lain atau minat lain yang mungkin nanti bisa kalian terapkan untuk menghindari scrolling ini teman-teman. Dan aku juga mengingatkan untuk teman-teman bahwa konsisten itu susah, dan aku sangat mengakuinya, karena salah satu hal yang sangat tidak bisa kulakukan adalah konsisten sampai saat ini. Dan tidak perlu menyalahkan diri kalian, karena kita semua berproses. Semua itu pasti ada waktunya, jadi pelan-pelan saja, karena kita juga tidak sedang berlomba dengan orang lain. Jadi fokus ke diri kalian aja. Jadi itu aja teman-teman di video pertama aku kali ini. Itu saja yang akan aku sampaikan. Dan mungkin di video-video selanjutnya aku juga akan bahas hal lain tentang perkembangan diri ya. Jadi kita akan berproses bareng-bareng nantinya. Jadi tonton video aku terus guys. Terima kasih. Bye bye.